Terima kasih Anda masih di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang tren model yang lagi sekarang nih. Ada piyama sama daily dress. Tapi sebelum ngebahas itu, sabar ya pemirsa TV, kita bakal ulas kok itu, tenang aja, tenang. Tapi saya mau kilas balik dulu nih. Ngomong-ngomong tentang perjalanan bisnis gitu, setiap orang pasti punya suka duka, pasti punya cerita, ada yang pahit, ada yang manisnya. Sebelum berjalannya bisnis fashion seperti sekarang ini, Bunda Ai sendiri tuh pernah menjalankan beberapa bisnis atau baru ini aja? Pernah sebelum ini pernah mencoba berbisnis kopi. Kopi kan waktu sempat lagi booming juga tuh. Jadi lagi ngumpul-ngumpul dengan anak alumni sekolah di lab school. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, di sini kayaknya nggak ada yang jual kopi hitam nih, gitu. Ya udah, nah kebetulan salah satunya tuh antusias gitu kan. Yaudah yuk kita bikin. Ya udah, kita mencoba bikin di daerah Rawamangun. Ya nggak tahu ya, emang ini lagi nggak bagus apa gimana gitu. Jadi ya gitu, orang menganggap di daerah sekitar tempat kita jualan kopi itu menganggap ini hanya untuk komunitas anak lab school aja gitu. Jadi orang umum nggak, jarang banget gitu ada yang mau masuk gitu kan. Ya udah, karena keadaannya seperti itu ya kan nggak mungkin dong kita berputar terus gitu kan. Jadi berkutat di sisi situ aja juga nanti takutnya nggak berkembang. Iya gitu. Benar ya, kita lihat juga udah berapa ya, kita mengambil langkah cepat gitu kan. Kebetulan kita waktu itu bertiga kan. Jadi kita mengambil langkah cepat, udahlah kita close aja lah gitu. Kalau keadaan yang kayak gini kan semakin banyak, nanti investornya akan ngasih uang lagi. Benar. Iya gitu. Ya udah, kita tutup gitu. Dan kebetulan terakhir itu yang nunggu di situ kan cuman aku sendiri. Jadi suami aku itu kurang setuju gitu kalau aku dari siang sampai ntar jam 11. Ya namanya tempat kopi kan. Benar. Sampai jam 11, jam 12 dia nggak setuju gitu. Udahlah katanya gitu, nggak usah lah, kalau misalnya emang nggak ada orang ya udahlah gitu. Ya sudah. Tapi itu sebelumnya ada lagi bisnis lainnya? Nggak ada, aku cuman sebelumnya yang dulu itu aku mencoba bisnis fashion juga. Ya setelah itu aku sempat kerja dengan orang, ikut kerja dengan orang di ekspedisi. Ya udah, itu aja sih. Tapi berarti setidaknya pengalaman berbisnisnya udah lumayan lah ya. Apalagi di bisnis fashion ini udah 2 kali gitu. Bedanya bisnis fashion yang sekarang sama yang dulu ada nggak? Atau sama-sama muslim juga? Kalau yang dulu sih kita tidak bikin gamis, kita hanya bikin tunik ya, tunik. Jadi itu aja yang kita bikin gitu. Dan kebetulan karena aku baru banget, sementara ada iparku udah lama main bahan, jadi aku kan nggak tahu apa-apa nih gitu. Jadi aku cuman paling duduk lihat, milih bahan nggak bisa gitu. Jadi emang berbeda sih dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan otomatis aku harus mempelajari, harus ini, dan memang udah sedikit banyak udah tahu lah dari suami gitu. Ini tipe bahan apa, ini bahan apa gitu. Berarti sekarang kita balik lagi deh, kita ngomongin yang tadi gitu, piyama sama daily dress. Ini kalau dari piyamanya sendiri, yang beda sama piyama baju tidur, jangan anggap ini piyama bener-bener piyama baju tidur gitu ya. Bedanya ada nggak? Ada. Coba Bunda Ai kasih lihat, ya, boleh. Di sini, sorry. Ini dibuka aja kali ya? Boleh. Oke. Nah, kalau di sini piyama biasa mungkin bleng aja gitu ya, atasannya, bawahnya juga bleng aja gitu. Nah, aku mencoba di sini aku kecilin bagian bawahnya. Nih. Dan di sininya pun aku kasih tali. Ya. Dan model bajunya pun tidak hanya rata biasa, tapi aku mencoba bikin yang model kayak gini, jadi bisa dipakai untuk pergi-pergi. Nah, talinya ini pun fungsinya bisa diikat di belakang, bisa diikat di depan pun bisa, begitu. Kita harus kreatif. Benar. Nah, dan tangannya aku bikin pakai karet. Jadi gampang bisa berwudu kalau yang untuk ini. Ininya zippernya juga di depan. Kalau yang untuk busui friendly ya. Friendly begitu. Nah terus kalau misalnya dari yang piyama ini sendiri, sambil duduk Bun, kita duduk lagi. Kalau piyama ini sendiri modelnya itu memang
satu model ini atau ada beberapa tipe model lagi? Aku sih bikinnya baru ini aja. Oke. Cuman ada 2 motif. Oh, motifnya yang dibedakan. Aku bedain dengan motif karena jujur aja, karena tadi aku bilang dari awal kalau aku jualannya di pasar Tasik Said Naum ini kan persaingan ketat ya. Selagi hits ini semua jual punya model gini, model piyama gitu. Jadi aku nggak mau yang jor-joran juga untuk ngeluarin karena takut ya nggak berputar. Karena dan bahan pun aku tidak memakai bahan yang sekarang lagi booming. Mungkin Mbak Reni tahu. Yang mana lagi tuh? booming sekarang bahan rayon. Oh, rayon. Oke. Nah itu semua dari yang pakai toko sampai yang lapak sampai yang mobil semua punya dengan bahan yang sama gitu. Nah aku nggak mau gitu loh karena awal aku buka aku main rayon. Aku sendiri yang main rayon. Yang lain tidak ada. Dan aku bikin daily dress begini ya. Alhamdulillah dengan dari beberapa motif tuh habis gitu. Jadi orang tahu rayon itu bukannya sombong gitu ya. Saat itu baru aku. Jadi aku pun kadang-kadang kalau ada pembeli yang bilang enggak di sana ada, coba aja Ibu. Aku bilang gitu, Ibu boleh coba di toko lain, tapi tidak ada bahan yang sama persis seperti aku. Mungkin di satu Said Naum ini cuma aku aja yang jualan di Said Naum ya gitu. Aku sampai nah setelah booming lagi rayon sekarang aku mundur. Karena aku tahu cukup tahu lah harga rayon berapa, terus harga jual aku harus berapa, itu nggak imbang kalau menurut aku ya, gitu. Karena aku maunya makanya rayonnya yang benar-benar rayon kelas premium gitu, yang bagusnya gitu, yang benar-benar adem. Nah itu aku nggak sanggup ngelawan mereka, aku nggak sanggup karena mereka bisa ada yang jual satu gini dengan harga di bawah standarnya yang biasanya ya nggak deh, aku nyerah deh. Bingung juga ya kayak gitu. Lebih baik aku ya udah aku dengan memakai bahan yang lain tapi cukup adem juga gitu. Jadi makanya aku nggak berani ngeluarin banyak-banyak. Gitu. Kalau ini berarti bahannya apa yang sekarang ini? Aku pakai katun silk. Katun silk. Itu sama ademnya juga adem, cuma memang mungkin lebih ademan rayon. Cuman kalau buat aku, ya, mungkin karena aku produksi ini kali ya, looknya tuh lebih elegan, lebih mewah gitu kalau menurut aku dibandingin bahan rayon. Gitu. Jadi aku berani bilang sama customer juga gitu, lebih mewah dibandingin rayon. Jadi jangan khawatir ya gitu. Khawatir. Ada harga, ada kualitas kok, tenang aja benar. Gitu. Nah terus kita ngomongin yang daily dress. Bener sih kalau daily dress itu yang aku rasa tuh emang sekarang ngehits banget. Plus sama mereka tuh punya detail-detail yang lucu-lucu gitu ya, beberapa detail. Nah kalau Bunda Ai sendiri gitu, ini satu model ini atau Bunda Ai punya beberapa model lain selain ini? Aku punya yang model ini ada, jadi ada model ini ada beberapa motif gitu. Ada 4 motif, 3 motif, sorry, 3 motif. Nah yang kayak gini sebenarnya hampir sama, aku nggak jauh beda gitu loh. Ini pasti juga aku produksi sendiri. Aku sendiri. Jadi pasti ada kerutan di sini. Itu udah pasti model aku dan tangannya karet. Ininya resleting, busui friendly, sama kantong. Iya ya, itu gitu. Udah enak banget ya sebenarnya itu. Jadi kalau untuk daily kayaknya kalau aneh-aneh nggak nyaman gitu. Iya, rempong sendiri nggak sih? Karena gimana gitu. Caranya itu baju bisa dipakai di rumah tapi bisa buat jalan-jalan kan sebenarnya benar banget gitu. Nah ini kita balik lagi deh ngomongin tentang usaha ini sendiri, bisnis fashion ini sendiri, suka dukanya. Dari tadi kita belum ngomong suka dukanya, mau sukanya dulu mau dukanya dulu nih. Sukanya dulu deh, sukanya terus. Iya, saya juga pengennya gitu. Sukanya itu ya karena memang aku suka gitu, suka untuk yang aku suka ketemu orang. Terus jadi kalau misalnya aku mau jualan gini nih, aku jam 4 pagi aku udah berangkat gitu. Itu malam tuh aku udah yang antusias ya? Iya sebenarnya bang, mau besok apa yang terjadi terserah deh gitu ya. Jadi aku suka banget gitu. Aku memang senang banget ketemu orang, terus menawarkan orang gitu. Terus yang ngeliat gitu. Jiwa gitu. Dagangnya tuh luar biasa ya. Gitu sukanya. Terus ya jadi tahu juga kita bisa lihat model-model lain gitu kan, kita tukar pikiran dengan yang pedagang-pedagang lain gitu sukanya. Kalau dukanya kalau nggak laku ya kayaknya duka ya. Apalagi saat-saat sekarang
Ya dukanya paling itu aja. Tapi ini gak sih, saya nggak tahu ya kalau misalnya bisnis punya store online, offline gitu, dengan saingan yang banyak gitu, apalagi di pasar kami saya tahu gimana suasana dan crowdednya gitu di sana. Itu sesama pedagang itu ini gak sih? Saling support atau justru saling menjatuhkan? Saya nggak tahu gitu. Kalau aku sih jujur aja aku support ya. Jadi misalnya gini, ada orang misalnya cari gini nih, model ini kan aku pasangin sama gamis ya, dalaman gamis nih ya. Kalau di sana kadang-kadang bawahnya ini aku pakein rok. Nah roknya ini aku kan nggak produksi, aku pinjam sama temen aku yang punya toko juga di situ gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, ada yang nanya, ini setelan bisa, aku bilang, ibu mau setelannya, ibu mau aku ambilin roknya boleh di tempat teman aku, atau ibu kesana sendiri gitu. Jadi kalau aku perhatiin sih saling support ya. Jadi misalnya, oh nggak ada bu, mungkin di sebelah sana gitu. Nggak ada sih kayaknya. Nggak tahu ya dalam hatinya. Misalnya secara ini sih kayaknya nggak ada. Nggak ya, aman-aman aja lah ya. Aman, alhamdulillah, insya Allah. Dan itu salah satu kenikmatan tersendiri juga pasti ya kalau jualan offline ya. Iyalah, kalau ketemu misalnya, sama pedagang jadi punya channel-channel lain juga. Iya, gitu. kalau kitanya ini kan nggak support, nggak nyaman kan, kita di situ juga tinggalnya di situ secara kan dempet-dempetan. Iya. Sama depan aku di lapak paling cuma jarak berapa meter udah ketemu dia gitu kan, nggak enak kan, nggak nyaman, jadi minta tolong juga susah. Iya, paling yang nggak supportnya itu kalau antar mereka punya customer gitu ya, nggak ada lah gitu ya, bagi-bagi ini nih customer gue nih, lo mau nggak nomor teleponnya, kayaknya nggak ada. Tapi kalau produk bisa lah ya saling mempromosikan ya, paling gitu ya. Bisa. Oke. Wah luar biasa, nggak disangka tuh ya ternyata kayak gitu. Aku pikir selama ini pedagang tuh belanjanya di saya aja, ternyata nggak kayak gitu juga enggak ya. Cuman mereka pinter. Apa pinternya? Pinternya gini, jadi kita belaga ke toko orang gitu ya. Iya, jadi gimana nih kak, ngobrol tapi matanya jalan gitu. Ngeliat model orang, ngeliat bahan orang gitu. Oh ya ini bagus ya kak ya gitu. Ya gitu caranya mereka. Gitu ya? Triknya mereka begitu. Diaplikasikan juga? Aku enggak. Karena aku dari jauh aja. Jadi karena aku kan sendiri, belum ada pegawai gitu. Jadi nggak bisa ninggalin toko ya. Padahal aku belaga-belaga megang handphone, cepet foto gitu. Biar dapat referensi juga ya. Soalnya kan biar tahu update jualan di sana tuh apa gitu, biar kita juga sama gitu kan. Oke. Nah, kita bakalan ngomongin lagi nih di segmen berikutnya tentang kalau pandemi. Dari tadi kita belum ngebahas, cuma dari tadi kita udah dibahas sedikit tuh. Pandemi katanya ada dukanya jauh lebih banyak gitu. Nanti kita cerita ya. Gimana sih dukanya pada saat pandemi. Untuk kita jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya.